Batam TV, Inspirasi Kepri. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Attahi atanonato kohinato parosya. Attanahi sudantena natang labati dulabang. Para pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya, Upasaka Wijaya Purnama Pandita Marsudi. Karma baik pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam program Permata Dhamma ini. Kali ini saya akan menyampaikan tema sosok siapakah yang dapat melindungi diri kita sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita melihat di dalam ajaran agama Buddha bahwa agama Buddha itu boleh dikatakan unik. Kenapa kita sebut agama Buddha itu boleh dikatakan unik? Karena agama Buddha tidak pernah mengumbar janji, tidak pernah berjanji-janji tentang kebahagiaan. Kebahagiaan dalam agama Buddha itu tidak bisa dicapai melalui orang lain, tetapi kebahagiaan itu hanya bisa dicapai melalui dirinya sendiri. Kita ketahui bersama bahwa dalam agama Buddha, Sang Buddha hanya sebagai petunjuk jalan, dan yang bisa membebaskan diri kita dari penderitaan adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari makhluk lain. Apapun yang terjadi pada diri kita sendiri, itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi, siapakah sosok yang akan melindungi diri kita sendiri? Tidak lain dan tidak bukan yang bisa melindungi diri sendiri itu adalah kita sendiri atau diri kita sendiri.
Guru Agung kita, Buddha Gautama, memberikan nasihat kepada kita semuanya melalui uraian di dalam Dhammapada syair ke-160. Di sana pada kalimat pertama beliau menyampaikan dengan perkataan Attahi Atano Nato. Attahi Atano Nato adalah diri sendiri sebagai pelindung dirinya sendiri. Lalu sosok siapakah yang bisa melindungi diri kita sendiri? Kembali saya sampaikan, yang bisa melindungi diri kita sendiri adalah diri kita, bukan orang lain, bukan makhluk lain. Lalu berikutnya Sang Buddha mengatakan kohinato parusia. Ini pertanyaan, kohinato parusia. Siapa yang bisa melindungi diri kita sendiri? Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tadi sudah saya sampaikan bahwa kondisi kita adalah penentu kita sendiri. Lalu nasihat Sang Buddha dalam kalimat yang ketiga adalah Attanahi Sudantena. Attanahi Sudantena itu adalah melatih diri dengan sebaik-baiknya, menyingkirkan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Untuk kita dapatkan apa? Untuk kita dapatkan nasihat Sang Buddha yang keempat, yaitu natang labati dulabang. Saudara-saudara sekalian, kalimat-kalimat ini sangat penting. Nasihat-nasihat Guru Agung Buddha sangat penting untuk kita ingat bersama. Sebagian besar orang selalu menyandarkan dirinya pada orang lain. Orang selalu menyandarkan dirinya kepada makhluk lain. Sehingga dengan kita bersandar kepada makhluk lain, maka kita lupa akan diri kita sendiri. Sehingga semua permasalahan sulit untuk kita kalahkan, sulit untuk kita pecahkan. Bergantung kepada orang lain, itulah yang dapat melemahkan kesadaran diri kita, sehingga kita tidak mampu menjalankan apa yang harus kita lakukan dengan baik. Kita ketahui bersama bahwa banyak kita-kita ini sekarang melakukan perlindungan terhadap orang lain, perlindungan terhadap makhluk lain. Seperti kalau kita lihat ada gunung, ada gua, ada pohon besar, ada batu yang besar, kita memuja di sana. Ini adalah umat Buddha yang belum memahami tentang ajaran agama Buddha. Tidak mengandalkan kepada makhluk lain itu artinya umat Buddha bukan berarti tidak peduli pada orang lain. Bukan berarti umat Buddha tidak percaya kepada orang lain. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu apapun yang terjadi pada diri kita itu hanyalah dengan usaha kita sendiri, bukan
usaha orang lain, bukan usaha makhluk lain. Misalnya saudara-saudara, saya beri contoh, kalau ada seorang anak minta perlindungan kepada orang tua, apakah orang tua itu bisa melindungi kita sebagai anak selama-lamanya? Tidak, saudara-saudara. Karena orang tua juga lama-kelamaan akan mengalami kelapukan, akan mengalami kematian. Kalau kita melihat orang tua sudah tidak ada, siapa lagi yang bisa melindungi diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri? Jadi perlindungan yang sejati adalah perlindungan yang berasal dari diri kita sendiri. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita memang sudah mengetahui, kita memang sudah menjalankan tentang perlindungan diri kita. Sebagai perisai kehidupan kita, kita sudah berlindung kepada Buddha. Kita sudah berlindung kepada Dhamma. Kita sudah berlindung kepada Sangha. Mengapa kita berlindung kepada Buddha? Sebagai perisai dalam Dhamma untuk kehidupan seseorang. Karena Buddha adalah seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Dan beliau mampu mengajarkan umatnya sehingga umatnya mampu mencapai pembebasan. Berlindung kepada Dharma. Kenapa kita berlindung kepada Dharma? Seperti apa yang telah kita baca, kita ungkapkan dalam Parita Swakato Bhagavata Dhammo. Dhamma telah sempurna diajarkan oleh Buddha Gotama. Tinggal kita mengundang untuk membuktikan Dharma tersebut melalui pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita berlindung kepada Sangha. Karena Sangha itu adalah siswa Sang Bhagawa yang telah bertindak lurus dan memelihara Dhamma sampai dengan sekarang. Itulah perisai di dalam perlindungan diri kita. Selain kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka yang paling sejati itu adalah perlindungan di dalam diri kita sendiri. Dengan memiliki perlindungan dalam diri kita sendiri, maka kita akan memperoleh kebahagiaan diri kita sendiri. Para pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, nanti aja. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal.
Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kita lanjutkan, para pemirsa yang berbahagia, kembali kita membahas mengenai diri kita sendiri sebagai pelindung dari diri kita sendiri. Sebagaimana telah disampaikan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama, yang tadi sudah kita sebut atahi atano nato, kohi nato parosya, atanahi sudantena, natang labati dulabang. Nasihat Guru Agung kita ini perlu kita ingat terus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita memiliki kemampuan untuk melatih diri kita dengan baik, sehingga nanti
akan tercapailah pembebasan akhir. Para pemirsa yang berbahagia, nasihat tersebut akan terjadi pada diri kita yang kadang-kadang peristiwa itu menyenangkan, kadang-kadang peristiwa itu tidak berkenan di hati kita. Lalu, apa sajakah peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita tidak berkenan, sehingga kita perlu melatih diri kita dengan baik? Dalam kehidupan ini ada beberapa kondisi dunia yang selalu berputar, dan kondisi-kondisi ini dialami oleh setiap manusia. Apa kira-kira kondisi tersebut? Kalau dalam agama Buddha dikenal dengan istilah Ataloka Dhamma. Kondisi ini selalu berputar dan terjadi pada setiap manusia. Di antaranya adalah yang pertama, untung dan rugi. Sepasang kondisi ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Apapun dia pekerjaannya, mulai dari pengusaha sampai dengan orang-orang yang biasa saja, tetap akan mengalami untung dan rugi. Setelah untung akan mengalami kerugian, setelah rugi bakal untung, setelah untung bakal rugi. Ini berputar secara terus-menerus. Kondisi yang kedua adalah dipuji dan dicela. Dalam kehidupan bermasyarakat, apabila kita tidak berhati-hati, maka kondisi ini akan terjadi pada kita. Ketika kita dipuji, kita bangga, kita senang, bahkan ketika mendapatkan pujian, kita menjadi sombong. Begitu juga ketika perbuatan kita ini tidak baik, mengharapkan orang lain menderita, maka kita akan mendapatkan celaan. Jadi dipuji, dicela, ini adalah pasangan kondisi dunia yang selalu berputar. Lalu yang ketiga, dikenal, tidak dikenal, atau dihormati dan tidak dihormati, atau nama baik ataupun nama buruk. Dalam kehidupan di masyarakat, itu perbuatan seseorang lah yang menyebabkan kita itu dikenal orang, kita dihormati orang, kita tidak dikenal orang, kita tidak dihormati orang. Ketika kita memiliki rezeki yang baik, kita kemudian berbagi kepada sesama, maka mereka-mereka yang melihat kita sedang berbagi itu, mereka akan mengenal kita. Tetapi suatu saat, ketika kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, barangkali ekonominya menurun, sehingga kita tidak bisa berbagi kepada orang lain, maka kita akan tidak dikenal oleh orang karena kita tidak berbagi. Dan kondisi yang keempat adalah bahagia dan menderita. Kehidupan seseorang
selalu diliputi oleh dua hal ini, kebahagiaan dan penderitaan. Ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan bahagia. Dan sebaliknya, ketika tidak mencapai apa yang kita inginkan, maka kita akan merasa menderita. Saudara-saudara pemirsa TV yang berbahagia, ketika kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak berkenan bagi kita, misalnya tadi rugi, misalnya dicela, misalnya tidak dikenal, misalnya menderita. Keempat hal yang tidak membawa kita senang inilah yang membahayakan bagi kita kalau kita tidak bisa melatih diri dengan baik. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, kita mengalami hal-hal yang tidak berkenan kepada kita, maka kita perlu melatih diri dengan baik. Apa yang akan terjadi saudara-saudara ketika kita tidak mampu melatih diri, ketika menghadapi 4 kondisi yang tidak menyenangkan tadi, maka sangat memungkinkan kita akan mengalami gangguan mental kita. Kita akan mengalami gangguan jiwa kita. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita tidak mampu melatih diri. Lalu bagaimanakah agar kita bisa melatih diri dengan baik dan nanti akan memperoleh sebuah keuntungan yang sulit didapat? Maka salah satunya adalah kita harus memiliki keyakinan. Kita harus melakukan perbuatan yang baik. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha harus memiliki keyakinan yang benar. Sebagai keyakinan awal untuk kita dapat melatih diri dengan baik adalah keyakinan terhadap hukum karma. Seseorang yang mempunyai keyakinan buruk, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan akan diarahkan pada kondisi atau perbuatan yang buruk. Begitu juga kalau kita mempunyai keyakinan yang benar, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan akan diarahkan kepada perbuatan yang baik. Kondisi dalam pikiran kita inilah yang perlu kita tanamkan dengan baik. Dalam Anguttara Nikaya, Guru Agung kita Buddha Gotama menjelaskan secara rinci, yaitu kita harus punya keyakinan yang namanya Kamma Sada. 2. Kamma Vipaka Sada. 3. Kamma Sakata Sada. 4. Tathagata Bodhi Sada. Keyakinan terhadap karma sada adalah keyakinan terhadap hukum karma. Hukum karma ini masing-masing orang mempunyai peranan yang sangat penting. Perbuatan seseorang itu mengalami peranan yang sangat penting. Dalam agama Buddha tidak akan pernah terjadi
sesuatu itu datang begitu saja tanpa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka-mereka yang tidak memahami hukum karma, itu hanya menyatakan bahwa hukum karma itu adalah sebagai penghukuman. Padahal arti sesungguhnya karma itu adalah perbuatan. Sehingga apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, itu merupakan hasil daripada perbuatan kita masing-masing. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka hasilnya baik. Kalau kita melakukan perbuatan jahat, maka hasilnya juga kejahatan. Sebagaimana dinyatakan Sang Buddha dalam Dhammapada bab 1 ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan. Mano puban gama dhamma, mano seta mano maya, mana sace padutena, basa tiwa karo tiwa. Tatonang dukaman weti cakang wawahato padang. Apa artinya saudara-saudara? Bahwa segala sesuatu apabila kita melakukan perbuatan itu didahului oleh pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah majikan, pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang melakukan perbuatan, ucapan, dan pikiran-pikiran yang jahat, maka hasilnya adalah penderitaan. Bagaikan roda pedati yang selalu mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Demikian pula pada ayat atau syair yang kedua, mano puban gama dhamma, mano seta mano maya, mana sace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang sukaman weti cayawa annapayin. Saudara-saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma. Saya Upasaka Pandita Wijaya Purnama Marsudi pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.